بعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين. Watoriku utawi dalane rokib utawa musafir. Watoriku utawi dalane rokib utawa dalane musafir, yakni menghendaki ingsun musannaf, yakni negesi ingsun musannaf jihata maqsidihi ing arah nggon tujuane rokib, ing arah nggon tujuane rokib atau ing arah nggon tujuane musafir. Wa illam yasluk halih senajan to ora ngambah sapa rokib utawa musafir, ora ngambah tidak melewati tariqahu ing dalane musafir au rokib, tariqahu ing dalane musafir utawa rokib. Walau li ghairi udrin senajan to krana sakliyane udzur, senajan to krana sakliyane udzur. Iku kiblatuhu kiblate rokib, iku kiblate rokib. Fi bagi sholatihi utawa kiblate musafir, fi bagi sholatihi ing dalem sekarine sholate rokib utawa musafir. Jadi arah tujuannya. Jadi ketika misalkan dari sini dia mau menuju ke Pacitan, nah berarti arahnya ke selatan. Nah berarti arah selatan itulah yang nanti digunakan untuk kiblatnya musafir ketika sholat di atas kendaraannya. Ini bukan kok jalannya, jalan itu kan belok-belok. Nah apakah nanti ketika jalan belok-belok maka kiblatnya juga berubah? Tidak seperti itu. Yang menjadi arah dari kiblatnya musafir yang sholat di atas kendaraan itu adalah arahnya yang dituju tuh ke arah mana? Arah selatan. Ya sudah, berarti dia menghadapnya ke arah selatan. Nah kalau nanti kendaraannya atau tunggangannya itu belok ke kanan karena menyesuaikan jalannya, wa illam yasruk tariqahu, maka dia tetap memfokuskan arahnya menghadap ke selatan. Bukan kok arah jalannya, tapi arah tujuannya. Kalau arah jalan itu bisa berubah-ubah. Karena jalan itu nggak mesti lurus, mesti berbelok-belok dimanapun tempatnya. Kebanyakan seperti itu. Lah, ketika arah tujuan itu sebagai kiblat bagi seorang musafir, tadi itu binisbati kelawan nisbat, binisbati kelawan kabangsaake, kelawan kabangsaake liman keduweni uang, liman keduweni uang sahala kang gampang, sahala kang gampang alaihi yang atase man, sahala kang gampang alaihi yang atase man apa tawajjuh madhep kiblat, apa tawajjuh madhep kiblat fit taharrumi ing dalem takbiratul ihram faqat halih bloko, faqat halih bloko. Jadi kiblat itu tadi, yaitu arah tujuannya itu bagi seseorang yang bisa menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, ketika dia bisa menghadap Ka'bah pada saat takbiratul ihram saja. Selain takbiratul ihram dia tidak bisa menghadap ke Ka'bah, ya maka kiblatnya itu arah tujuannya kemana. Pas takbiratul ihram dia menghadap Ka'bah, karena tujuannya ke selatan maka dia pindah ke selatan tujuannya. Wa fi kulliha yang dalam sekabehane rukune salat, lan ing dalam sekabehane rukune salat bin nisbati kelawan nisbat li ghairihi maring sakliyane man sahala alai at-tawajjuh fit taharrumi.
Saya ulangi seperti ini. Ketika seseorang hanya mampu menghadap ke kiblat pada saat takbiratul ihram, maka nanti dia bisa menggunakan kiblat arah tempat yang dia tuju, Ketika arahnya ke selatan, maka nanti kiblatnya ke selatan. Ini bagi seseorang yang mudah atau yang bisa untuk menghadapkan takbiratul ihramnya saja ke arah kiblat. Kalau selainnya ya dia sesuaikan dengan arah kendaraannya melaju. Keterangan sebelumnya ketika ada seseorang itu sholat di atas kendaraan yang tidak mudah dalam sholatnya itu selalu mengarah ke arah kiblat, maka nanti dia diharuskan menghadap ke kiblat pada saat takbiratul ihram saja, ketika itu bisa. Nek ora iso ya maka insahula alaihi bi angkanat adabatu ghaira sa'batin wala maqturatun wa illa lam yazhu fil ihrami aidan. Jadi ketika kendaraannya itu sulit untuk bagi dia praktek sholat menghadap ke kiblat saat takbiratul ihram, maka nanti dia bisa menghadap sesuai dengan arah tujuannya ketika kendaraannya sulit. Kalau masih bisa menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram tok, ya maka dia wajib. Dan yang selain takbiratul ihram, berdiri Al-Fatihah dan seterusnya sampai salam, itu nanti dia bisa menghadap ke arah tujuannya atau sesuai dengan arah kendaraannya melaju. Jadi saya keliru keterangannya. Kalau tidak mungkin semuanya karena sulitnya kendaraan yang dia tunggangi, maka nanti dia menghadap kemanapun ketika sholat sesuai dengan arah tujuan kendaraannya, kanan, kiri, depan, timur, selatan, ya sudah, maka tidak masalah, tidak wajib diharuskan dia menghadap ke arah tujuannya. Karena kenapa? Karena jalan atau tujuan yang dia lalui itu adalah kiblatnya. Ketika mungkin untuk melakukan menghadap kiblat saat takbiratul ihram. Nek orang mungkin saat takbiratul ihram menghadap ke kiblat, ya maka di setiap rukun yang dia kerjakan dia boleh menghadap kemanapun sesuai dengan arah laju kendaraannya. Fi kulli dalam sekabehane rukun salat bin nisbati kalawan nisbat li ghairi maring saliyane man sahala alai at-tawajjuh. Lil khabari krana hadis asabiki kang wis dhisik apa khabar, karena hadis yang telah diterangkan terlebih dahulu atau hadis yang telah ditunjukkan pada keterangan yang sebelumnya. Karena Nabi pernah sholat sunnah di atas kendaraan beliau dan beliau menghadap ke arah sesuai dengan kendaraannya beliau melaju. Seperti itu. Sholat sunnah. Nek fardu ya wajib menghadap kiblat. Ya, wajib kiblat. Terus kemudian falau in harofa mongko meskipun dia melaksanakan sholat tadi di atas kendaraan tanpa adanya udzur, dia bisa saja dia turun dan dia sholat mengarahkan ke kiblat semuanya, itu bisa, tapi tidak masalah meskipun tanpa adanya udzur. Dia sholat madhep nenggone arah tujuannya selatan, berarti dia menghadapnya ke selatan pas takbiratul ihram. Nek ora iso ya wis madhep ngidul ya ora iso,
pas takbir tok ya ya sudah di setiap rukun sholat yang dia kerjakan dia menghadap kemanapun sesuai dengan tujuan atau laju kendaraannya, karena setiap arahnya itu dimaklumi ketika tidak memungkinkan. Lah nek mungkin pas takbir tok ya maka dia wajib menghadap ke arah tujuannya, bukan kok jalannya misalkan mau ke selatan tapi kendaraannya melaju ke mengarah ke barat terlebih dahulu, memang jalannya harus ke barat terlebih dahulu, maka nanti pas dia takbiratul ihram menghadap ke selatan. Lah selainnya dia ikut terhadap arah tujuan kendaraannya. Kalau in harafa mukala monto mengo sopo musolli utawa rokib, bisa juga musafir, ansaubi maksidihi saking arah-arai tujuane, saking arah-arai panggonan tujuane rokib utawa musafir atau musafir. Awis tadbarahu utawa ngungkuri sapa rokib utawa musafir hu ing maksidahu amdan kelawan sengaja, wa ing kasura hale senajan to cedhek apa infiraf, meskipun masa infirafnya itu pendek. Au ukriha utawa den peksa sapa raqib utawa musafir, dipaksa untuk berpaling dari kiblat. Au ghaira amdin utawa ora sengaja, cuman intola lamun to suwe apa infiraf, ya batalat mongko batal apa salate musafir utawa raqib, seseorang yang sholat di atas kendaraan. Bukan di atas kendaraan, bukan. Seorang yang sholat saja kan harus menghadap kiblat. Kok nanti dia berpaling dari kiblat, dia nyerong, dia balik kanan, istidbar balik kanan, dia menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, dikatakan berpaling dari tujuan tempatnya. Oh, bisa kiblat, juga bisa seorang yang sholatnya di atas kendaraan. Ini umum ini. Soba maksidihi, dari arah-arah tujuannya. Jadi ketika tujuannya ke selatan, maka kiblatnya ke arah selatan. Lah kok nanti dia berpaling dari arah ke selatan, menghadap ke utara atau menghadap ke kiri, menghadap ke kanan. Nek dia sengaja, maka batal. Meskipun masanya infiraf itu sebentar, batal sholatnya. Atau dia dipaksa, untuk infiraf, untuk berpaling dari kiblat. Kok lama, nanti dia batal sholatnya. Kalau lama batal. Atau dia tidak sengaja tapi lama, tidak sengaja karena mungkin dari kemarin belum sarapan, pas waktu sholat kena angin dia langsung nyerong misalkan karena nggak kuat. Maka kalau lama masa infirafnya batal sholatnya. Kalau sebentar tidak apa-apa karena tidak sengaja. Lah nek sengaja entah lama entah sebentar masanya infiraf itu batal sholatnya. Atau dipaksa tapi nek lama infirafnya batal. Dipaksa terus infirafnya sebentar tidak berarti. Wa illa lamun ora intola ya fala mongko ora tabatulu, fala mongko ora batal. Ketika memang tidak lama masa infirafnya, saat dia tidak sengaja atau dipaksa, ya maka tidak batal sholatnya. Dan karena tidak batal akibat dia pernah infiraf, meskipun tidak berpengaruh, cuman dia tetap ada kesunahan untuk sujud sahwi. Ayah sujud sapa raqib utawa musolli
lisahwi krono lali. Naam ya bener jarene mengkono-mengkono batalat sholatuhu. Naam ya bener jarene mengkono-mengkono batalat sholatuhu. Batal sholatnya ketika dia infirah dengan perincian yang seperti tadi. Cuman ngene, ini kharofa lamun to berpaling utawa mengo sapa raqib. Idal kiblati maring kiblat. Dia kiblat semula mengarah ke selatan, memang tujuannya dia perginya ke arah selatan. Akhirnya kiblatnya jadi ke arah selatan. Tapi dari arah selatan dia infirah menghadap ke Ka'bah. Kiblat berupa Ka'bah. Maka tidak masalah infiraf seperti itu. Kalau infirafnya itu tidak ke arah Ka'bah, tadi bermasalah, bisa batal sholatnya kalau sengaja. Nah kalau ini infirafnya menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah, maka tidak masalah, lam yadhurru. Berpaling ilal kiblati maring arah kiblat, walau biruku bihi halih senajan to kelawan tunggangane raqib, makluban halih malih. Misalkan kendaraannya kuda, dia kan sesuai dengan arahnya kuda melaju menghadapnya. Dia infiraf malah dia madhep nenggone buntute agak nenggone sirahe kuda. Tapi madhep mburi kuwi mang dia sesuai dengan arah Ka'bah. Ya apakah tidak masalah, boleh-boleh saja. Au ala jambin utawa ing atase lambunge raqib utawa lambunge musalli. Jambi apa jambin? Gak ana ayo. Gak ada haknya. Ala jambin ing atase lambung. Kalau di sebagian keterangan ala jambi ing atase lambunge musafir utawa raqib. Ya lam yadurra mongko ora bahayani apa infirah. Lam yadurra mongko ora bahayani apa infirah. Atau dia nyerong atau balik, bukan balik kanan, malah dia ada ke kanan. Jadi kendaraannya melaju ke sana, dia hadapnya ke sana. Atau kendaraannya maju ke sana, dia menghadap ke sana. Kalau tadi kan makluban kendaraannya ke sana, jalan ke sana, dia menghadap ke sana. Tapi sana itu arah kiblat, ya maka tidak masalah. Wa min samara saking arah mengkono-mengkono lam yadurra. Amin samara saking arah mengkono-mengkono lam yadurra jaza wenang lahu keduwene raqib utawa musafir. Wenang apa ja'lu wajhi dadekake wajah raqib utawa musafir didadekake laha maring kiblat. Wa dhari lan gegere musafir didadekake limak sidihi maring nggon tujuane raqib. Maka boleh dia palingkan dari arah tujuannya sehingga membelakangi, karena dia lebih menjadikan wajahnya untuk mengarah ke arah Ka'bah. Maka boleh-boleh saja. Infiraf yang seperti itu tidak masalah. Tapi infiraf bukan ke arah Ka'bah itu bermasalah. Wa yumi'ulan awe isyarah utawa gawe isyarah sapa raqib. Ai ar-raqibu tegese wong kang nunggang, orang yang berkendara. Isyarah mawujuban kelawan wajib. Awe isyarah diruku'i kelawan ruku'e raqib. Wa sujudi lan sujude raqib. Wa yajibun wajib apa kaunul imai anane isyarah. Bisujudi kelawan sujud ana iku aksara luwih akeh. Iku aksara ingkang luwih akeh. Kenapa kok lebih banyak ketika sujud? Lam yizan karana bedake lahu maring rukuk. Nek dia isyarah menggunakan kepalanya, berarti nek rukuk seperti ini. Sujud ditambahi lagi agak ke bawah. Dia menundukkan kepalanya. Lakin laya zamu, tetapi ini orang wajib hu ing raqib apa badlu was'aini nyerahake kekuatane raqib diserahake fil ima ing dalam ima. Cuman tidak wajib hukumnya dia berbuat terlalu berlebih.
akhirnya koyok ngoyo ben iso bedakne rukuk arah sujud itu gak wajib. Yang jelas dia sebatas bisa membedakan beda sujud karo rukuke, gak kudu ndenguk nemen-nemen kan nanti malah terjerembab ke belakang ke depan. Wa ing kana lamun ono sapa al musafiru wong kang lelungan, ini ma'tuf kepada wa fa ing kana rakiban. Jadi kan keterangannya ketika seseorang itu sholat di atas kendaraan, maka diperinci dua perincian. Yang pertama, ketika dia menggunakan kendaraan yang ada haudajnya atau maharohnya, sekeduk rumah-rumahan yang dibuat di atas punggung unta atau semisalnya, atau dia sholat di atas kapal, maka nanti konsekuensinya dia wajib untuk menyempurnakan rukuk dan juga sujudnya dan juga semua rukun-rukun sholatnya kalau dia mampu semuanya. Nek gak mampu ya maka sebagian saja, dan juga wajib untuk menghadap kiblat. Nah kalau dia merupakan pengemudi kapal nahkoda, maka nanti dia tidak diharuskan untuk menghadap ke arah kiblat atau menyempurnakan rukuk dan sujudnya ketika tidak memungkinkan, karena dia menjadi pokok dari keselamatan laju kapalnya atau laju ontanya. Nah yang kedua, perincian yang kedua itu ketika dia menggunakan kendaraan bukan berupa kapal atau onta yang diberi rumah-rumahan di atasnya, ya maka nanti diperinci lagi. Ketika yang pertama perinciannya, ketika dia nanti menaiki kendaraan yang memang tidak mudah untuk menjadikan dia menghadap ke kiblat di seluruh rukunnya, maka sebisa mungkin dia menghadap ke arah kiblat pada saat takbiratul ihram saja. Kalau dia bisa maka wajib menghadap kiblat pas takbir tok. Lah nek orang mungkin takbir tok ya gak mungkin, ya berarti di seluruh sholatnya dia bisa menghadap ke arah mana sesuai dengan laju kendaraannya. Karena mungkin kendaraannya berupa kuda atau himar yang sedikit rewel, tidak mungkin untuk dirinya menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Itu perinciannya. Nah terus perincian yang kedua dari tadi berarti kan tadi 1 dan 2, sekarang 2B, berarti kan 2A. Nah 2A mang tadi kan 1 dan 2 lah. 1 tadi perinciannya ketika dia menggunakan kendaraan berupa kapal. Yang kedua menggunakan kendaraan selain kapal. Nah itu dibagi 2, A dan B. Yang A ketika kendaraannya sulit untuk diajak untuk kompromi, artinya agar dia bisa menghadap ke kiblat seluruh rukun sholatnya tidak bisa, maka ketika masih bisa menghadap ke Ka'bah pada saat takbiratul ihram maka wajib, meskipun yang lainnya tidak mengarah ke Ka'bah. Tapi ketika tidak mungkin semuanya, dia boleh menghadap kemanapun. Sekarang 2 yang B, wa ingkana senatan lamun ono sapa al musafir iku masian wong kang mlaku, ya istiqbala mongko madhep sapa musafir al kiblata ing kiblat, madhep memang fil ihrami ing dalem takbiratul ihram, wa fir ruku ilan ing dalem ruku, wa sujudilan sujud, wa yutimmu malan nyempurnaake sapa rakib utawa musafir. Ojo rokib ya musafir wae wong mlaku kok. Wa yutimu malan nyempurnaake sapa musafir huma ing rukuk wa sujud. Ketika dia berjalan kaki bepergiannya, maka wajib menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram, juga pada saat rukuk dan sujud pun juga dia wajib menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Selain itu lagi wafil julu silan ing dalem lungguh baina sajdata ini ing dalem antarane sujud loro. Pada saat duduk di antara 2 sujud juga wajib untuk menghadapkan ke arah kiblat. Lisuhu, kenapa kok wajib menghadap
kiblat pada rukun-rukun tersebut lisuhulati zalika krana gampange mengkono-mengkono istiqbalul kiblat. Krana gampange mengkono-mengkono istiqbalul kiblat. Istiqbalul kiblat kulliyas kabene dzalik gampang alai atase masin. Alai atase masin. Orang yang sholat dalam keadaan bepergian dengan jalan kaki. Bikhilafi raqibi kelawan bedane wong kang nunggang atau berkendara. Wala yamsil ora kena melaku sapa musafir illa fi qiyami kejaba ing dalem ngadeke musafir. Jadi pas dia takbiratul ihram berhenti menghadap ke kiblat. Terus kemudian dia baca Al-Fatihah, dia boleh berjalan kaki lagi meskipun menghadapnya ke arah manapun selain kiblat, selain Ka'bah. Terus ketika mau rukuk dia berhenti, dia menghadap ke kiblat terlebih dahulu, dia rukuk. Kemudian dia i'tidal, dia bisa jalan lagi. Dia mau sujud, maka berhenti menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah. Kemudian dia sujud, duduk di antara sujud, kemudian dia sujud lagi, kemudian dia bangun berdiri. Rakaat kedua, dia boleh jalan lagi. Meskipun membelakangi Ka'bah atau kiblat tidak masalah. Wa min niku setengah sangking qiyam al-i'tidalu tawi i'tidal al-i'tidalu tawi i'tidal wa tasyahhudu lan tasyahhude musolli ma'a salami sertane salam. Pas dia i'tidal maka dia boleh berjalan. Pas tasyahud dia boleh berjalan mlaku karo maca tasyahud. Mari ngono deh salam dalam keadaan berjalan boleh seperti itu. Kenapa kok boleh? Lituli zamani hima krono suwene mongsone i'tidal wa tasyahud. Krono suwene mongso i'tidal lan tasyahud. Keliru ya? Lituli zamani hima krono suwene mongsone qiyam lan tasyahud. Krono suwene mongsone qiyam lan tasyahud karena durasi waktu atau durasi dari berdiri dan tasyahud ketika sholat itu dianggap durasi yang panjang, maka dia boleh sambil berjalan. Waman utawi sapane wong sholat kang sholat sapa man fil Ka'bati ing dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Au alaiha utawa ing atase Ka'bah. Sholatnya di atas Ka'bah. Fardhon iku salat fardu onone. Fardhon iku salat fardu onone au naflan utawa salat sunnah. Jaza mongko wenang apa salat fil Ka'bati. Jaza apa jazat? Jaza mongko wenang apa sapa man ojo. Jaza mongko wenang apa kudune jazat mbenak tapi mbok jaza mongko wenang lahu keduwene man. Jaza mongko wenang lahu keduwene man. Maka boleh bagi dia sholat seperti itu di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah. Entah sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah. Batun dabu balik dan sunnahake. Apa sholatu sholat biha ing dalam Ka'bah. Kenapa kok sunnah? Berarti ada afalnya Kanjeng Nabi. Memang ada di hadisnya di hadisnya Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu ada keterangan yang mengatakan Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Wahina idin lan ing dalam semasa nalika as-sholatu fil Ka'bati. Sholat boleh di dalam Ka'bah. Fa in istaqbala mongko lamun madhep sapa musolli. Madhep min binaiha sangking bangunane Ka'bah. Autura biha utawa pira-pira lumpure Ka'bah. Al-majmu'i utawa pira-pira debune Ka'bah. Al-majmu'i kang den kumpulake apa turab apa lebu dikumpulake min ajzaiha sangking pira-pira bagiane Ka'bah. Maka dia boleh menghadap ke bangunan Ka'bahnya, ke tembok Ka'bahnya, atau ke debu-debu yang terkumpul di bagian-bagiannya Ka'bah. Misalkan dalam Ka'bah itu debunya banyak, misalkan di pojokan, dia boleh menghadap ke situ. Lalladzi ora kok
Laladzi ora kok bagian utawa perkara tulkihi kang nibaake hi ing alladzi apa arihu angin, bukan kok menghadap ke benda-benda yang dibawa angin sehingga ada di Ka'bah tersebut. Debunya terbang di bawah angin. Nah, itu dia madhep ke situ tidak boleh. Madhep syakhisan ing perkara kang jumleger. Syakhisan ing perkara kang jumleger ada di dalam Ka'bah atau di Ka'bah tersebut. Dia boleh menghadap syakhisan, madhep syakhisan ing perkara kang jumleger yang ada. Termasuk bagian Ka'bah. Sabitan kang tetep apa syakhis. Contone syakhis sing sabit mangka adbatin kaya dene telundakane lawang. Ka'bah itu lawangnya agak tinggi sehingga ada tangganya. Lah dia boleh menghadap ke tangga tersebut. Wababin lan lawang mardudin kang den tutup apa bab. Meskipun itu bukan tembok, tapi itu adalah ada di termasuk bagian Ka'bah. Maka boleh dia menghadap ke situ karena termasuk syakhisan sing sabitan. Wa kadzalan kaya mengkono babin mardudin ason utawi tongkat utawa teken. Tongkat atau teken musammaratin kang den paku apa ason dipaku fiha ing dalam Ka'bah. Al musabbatin utawa kang den tetepake. Al musabbatin utawa al musabbatatin utawa kang den tetepake. Madhep memang qadra sulusai dhiraen kelawan kadar 2/3 dhira. Kelawan kadar 2/3 dhira. Jaraknya itu loh, jarak dengan yang dia hadapi, yang di depan dia, bagian Ka'bah yang di depan dia itu jaraknya 2/3 dhira. Takriban kelawan kira-kira atau ing dalem kira-kirane fa aksara nuli halih luwih akeh dhira mang bi dhira'i adami kelawan dhirae anak mepet piye nek sujud nek ruku. Berarti kadarnya 2/3 dhira. Wa in ba'uda anhu salasata adru'in fa aksara sahhat sholatu. Wa in ba'uda lamun to adoh sapa man anhu saking syakhisan sabitan salasata adru'in kelawan telu pira-pira dhira fa aktsara nuli luwih akeh jika jaraknya lebih dari 3 dhira. Tadi kan 2/3 dhira, nggak ada 1 dhira. Nah ini malah 3 dhira atau lebih, 4, 5, 6, 7, 8 dhira, tidak masalah. Shohat mengkosa apa sholate musolli. Jika memang seperti itu bisa. Litawajuhi krana madhepe musolli madhep ila juz'in maring bagian minha saking Ka'bah. Bi khilafin nahwi hasisin. Bi khilafin nahwi hasisin kelawan bedane sepadane suket. Na ditin kang cukul apa hasis biha kelawan Ka'bah. Wa ason lan tongkat magruzatin kang den tancepno apa ason fiha ing dalam Ka'bah. Nek tongkat yang hanya sekedar ditancapkan tidak dipaku tidak boleh. Atau rumput yang tumbuh dari Ka'bah itu mengarah keluar, maka dia menghadap ke situ tidak boleh. Wa inna masaha istiqbalu hawaiha bin nisbati liman huwa kharijun anha li annahu yu'addu hina idzin mutawajjihan ilaiha kal musalli ala a'la minha ka bi kubaisin bi khilafil musalli fiha au alaiha wallahu a'lam bishawab.